Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lisa Hapsari, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 8 Yogyakarta. Di video kali ini, kita akan membahas pada materi lanjutan dari bab pertama, yaitu bab 2, makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menelaah makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran dari kali ini yaitu melalui kegiatan membaca dan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dengan baik. Nah, di depan kalian sekarang ada lirik dari lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini. Silahkan anak-anak di rumah masing-masing menyanyikan lagu ini dan kalian resapi liriknya, agar semakin bertambah rasa cinta dan rela berkorban kalian kepada bangsa dan negara. Semakin bertambah rasa cinta kalian terhadap bangsa dan negara, berarti semakin tinggi rasa nasionalisme yang kalian miliki. Maka dalam belajar pun kita akan semakin semangat karena kita semakin mengenal negara kita, bangsa kita itu seperti apa. Nah, untuk subbabnya yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, di buku paket kalian masing-masing juga ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap hari Senin sebelum pandemi ini muncul, kalian selalu mendengarkan teman kalian yang bertugas ketika upacara membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa maknanya? Tentu saja berarti pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki peran yang sangat penting di dalam negara kita. Kita akan pelajari nanti ya. Nah, setelah kalian baca, kalian resapi, kemudian kalian lihat, kalian analisis apa makna dari masing-masing alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar? Materi kita di bab 2 ini ya. Yuk kita lihat. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu konstitusi? Konstitusi bisa dilihat di slide kalian bahwa ada berasal dari berbagai macam bahasa. Ada dari bahasa Inggris yaitu constitution, bahasa Belanda constitu, kemudian bahasa Prancis yaitu constitur. Bagaimana di Indonesia? Apa pengertian dari konstitusi? Nah, konstitusi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga sering disebut dengan konstitusi. Walaupun konstitusi ini ada yang berbentuk tertulis maupun tidak, maksudnya menjadi sumber dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, sumber hukum yang tidak tertulis ini disebut juga dengan konvensi. Kalau hukum tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian nanti dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan lainnya, konvensi sebagai hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diakui di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara, tetapi tidak ada
aturannya secara tertulis. Makanya disebut hukum tidak tertulis, karena tidak ada di dalam undang-undang dasarnya. Nah, contohnya konvensi ini apa saja? Bisa kalian lihat. Di sini Ibu berikan contohnya ada 3. Yang pertama yaitu pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Jadi 1 hari sebelum upacara 17 Agustus itu biasanya presiden akan memberikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR di gedung DPR MPR, kemudian disaksikan oleh para anggota dewan. Kemudian yang kedua, upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kemudian ada juga kalau kalian amati di kelas, di kantor-kantor pemerintahan, itu pasti ada foto presiden dan wakil presiden. Nah, peletakan posisi foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor pemerintahan atau di instansi pemerintahan itu juga contoh dari konvensi. Kemudian materi selanjutnya adalah, sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa kok Bu Lisa sebutkan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945? Karena kalau kalian baca, sudah ada yang membaca, isi dari Undang-Undang Dasar itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal. Jadi UUD itu isinya pasti ada pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian baru disertai dengan pasal-pasal. Nah, sebelum 18 Agustus, ada 17 Agustus. 17 Agustus adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana teks proklamasinya dibacakan oleh Soekarno pada waktu itu. Nah, apa hubungannya proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya? Ada yang sudah membaca? Nah, di sini Ibu berikan penjelasan. Kalimat pertama proklamasi itu berisi pernyataan kemerdekaan. Coba kalau kalian nggak percaya, sambil kalian amati buku paket kalian, di situ juga ada teks proklamasi. Nah, pernyataan kemerdekaan pada kalimat pertama teks proklamasi ini berhubungan dengan alinea pertama yang berisi alasan kenapa harus merdeka, kemudian alinea kedua yang berisi momentum yang tepat atau waktu yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan, dan alinea ketiga yang secara tegas menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalimat kedua teks proklamasi berisi tindakan yang harus dilakukan setelah adanya pernyataan kemerdekaan, yaitu berhubungan dengan alinea keempat, di mana negara harus menetapkan tujuan negara, bentuk negaranya, kemudian dasar negaranya itu apa. Nah, sifat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 2. Yang pertama bersifat universal, yang kedua bersifat lestari. Apa arti sifat universal? Universal artinya nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang kedua, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalian amati, alinea pertama pembukaan UUD itu bunyinya apa? Kemudian yang kedua, bersifat lestari. Lestari artinya nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mampu menampung dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai landasan perjuangan bangsa Indonesia ke depannya. Nah, tadi sifat pembukaan sudah. Sekarang kita akan belajar makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ingat, pembukaan UUD ada 4 alinea. Alinea pertama yaitu mengandung yang namanya dalil objektif dan dalil subjektif. Apa itu ya dalil objektif, dalil subjektif? Dalil objektif yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, serta kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa-bangsa di dunia. Objektif itu maksudnya adalah bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa lainnya juga mengakui bahwa yang namanya penjajahan itu melanggar bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian dalil subjektif berarti hanya dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Apa artinya? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Kemudian makna alinea yang kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Sedangkan yang ketiga, kemerdekaan diwujudkan dengan mencapai cita-cita nasional. Kita sudah sempat membahas di video-video pada bab pertama, cita-cita nasional bangsa Indonesia terdapat di alinea kedua, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, sedangkan makna alinea ketiga yaitu kemerdekaan Indonesia diraih atas dorongan atau motivasi spiritual. Jadi bukan hanya semata-mata karena perjuangan rakyatnya saja, tetapi juga atas kehendak yang maha kuasa, maka akhirnya bangsa Indonesia itu bisa menyatakan kemerdekaan atau bisa lepas dari penjajahan. Yang kedua, pernyataan secara tegas kemerdekaan. Alinea keempat berisi yang pertama adalah adanya tujuan negara. Ingat, tujuan negara ada berapa? Ya, tujuan negara ada 4. Anak-anak harus ingat ya. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian, apa bentuk negara Indonesia? Kalian buka buku saku Undang-Undang Dasar kalian, pasal 1, ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dasar negara. Apa dasar negara kita? Iya, Pancasila, betul. Jadi Pancasila, 5 sila-silanya itu ada di makna alinea keempat. Yang terakhir, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran inilah yang kemudian nanti sangat berhubungan erat dengan terbentuknya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita akan bahas secara lebih lengkap lagi nanti di materi yang kedua atau di video selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu sudah selesai menjelaskan subbab yang pertama. Nah, apabila anak-anak memiliki pertanyaan, silahkan kalian tanyakan, boleh melalui kolom komentar, boleh melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video materi selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.